menurut lo ya, kenapa banyak politisi yang kayak omongannya kayak nggak peka sama kondisi yang ada. Nggak boleh ngomong ini karena ketua partai ngomong ini gitu. Jadi banyak banget rambu-rambunya, dan satu banyak rambu, kedua kemapanan. Kalau banyak rambu, kenapa jadi banyak yang blunder? Caleg deh ya. Mencoba relate kan ke anak muda. Okay. Nah itu nggak masuk tuh, Cing. Nah kadang-kadang yang kayak gitu tuh ring 1 tuh biasa tuh. Malah gedekin orang ya. Malah pasti diomongin orang ya. Walaupun di depannya kita nggak berani ya. Gue nggak mau nyebutin siapa ya. Jadi ada yang udah jadi pejabat lah ya. Supirnya arogan. Bahkan disuruh kerja, kewajiban kita aja. Tadi 5 menit aja. Iya. Lempar nasi kotak, Cing. Karena udah dikasih ikan. Ini pertama kali gue ngomong. Gue udah pernah meeting sama pengacara itu, Cing. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Gianluigi. Sehat lah, apa sih? Kristoikov, Cing. Kristoikov. Emang nama. Iya, Kristoikov. Iya. Lo ada darah-darah Eropa Timur? Kagak ada. Itu Ambon Sulawesi gua. Ambon Sulawesi. Itu pemain bola. Jadi Gianluigi pemain bola Itali. Gianluigi Buffon. Iya. Dari Buffon. Ikov itu pemain bola Rusia dia kalau nggak salah. Jadi bokap nyokap tuh emang suka bola. Bokap nyokap? Iya. Gianluigi dari Buffon. Stoikov. Ikovnya. Ikov itu ada pemain bola Rusia dia kalau nggak salah. Oh, bukan Stoik. Bukan Stoik. Stoikov ada pemain bola juga. Setauku tuh Ikov deh. Ikov. Oh. Gitu. Jadilah lo. Jadilah gua, nggak ada Eropa Timurnya. Iya. Tapi Indonesia Timur. Timur, bener. Timurnesia nih. Timurnesia. Panggilnya Gian. Gian, Cing. Gian. MLI udah lama enggak ya? Gue udah nggak di MLI dari 2022, Cing. 2022. Yang kita ketemu di beberapa tempat, lo udah nggak di MLI tuh? Udah, enggak. 2022 gua cabut dari MLI. 2025 secara gue kan dapat share lah di MLI. 2025 udah gue balikin share-nya. Lo jual lagi? Jual lagi, balik ke MLI. Yang beli siapa tuh kalau kayak gitu? Oh, gue nggak tahu, tapi dari kantor aja pokoknya katanya. Oh, kantor yang bayarin dah? Ya gitu, jadi udah lama lah, Cing. Jadi sekarang udah tidak ada hubungan secara bisnis sama MLI? Secara ya, gue di dalam udah nggak ada. Oh. Udah nggak ada sama sekali. Jadi dari 2022 gue udah cabut, terus bikin yang lain lah. Oh, sekarang? Sekarang gue jalan sendiri. Jadi kalau 2022 gue sempet bikin media politik, komisi.co, media politik sama agensi politik. Terus 2025 gue ngerasa kayak gue pengen jalan sendiri deh. Selama ini kan selalu ada embel nama lah, Cing, di belakangnya. Terus pengen besarin
fokus ke nama sendiri lah. Nah akhirnya gue jalan sendiri, tapi gue bikin Creative House yang jalanin adik gue. Oke. Gitu. Itu ngapain Creative House itu ngapain? Jadi gue lebih ke apa? Gue bisa bilangnya strategi komunikasi. Jadi ke brand, ke politik juga gue main narasi-narasi, ngebangun narasi seperti apa PR lah. PR ya. Strategi ya. Jadi lebih ke agensi PR-nya lah. Tapi bisa execute juga influencer atau apa segala macam gitu. Waktu yang kita ketemu di tempatnya gue lagi podcast Patra apa? Patra tuh Patra penyanyi, Patra vokalis. Patra vokalis itu. Si Patra. Oh si Patra. Si Patra. Itu apa ya? Itu kantor apa tuh? Yang di belakang Senayan. Oh ini komisi itu. Oh itu komisi. Jadi Itu gue lagi sempat pindah komisi. situ ya. Gue gabung sama kantornya Patra di situ. Habis itu 2025 beres tuh. Dicabut. Oh, iya. Kalau misalnya ngerjain proyek politik tuh gimana sih? Dian? Jadi gue tuh 2024 lah ya. Ya. Jadi sebenarnya Cing, gue ikut di politik tuh dari 2019 pertama kali. Oke. Waktu itu nulisin pidatonya Pak Jokowi. Oke. Kampanye Akbar. Waktu itu sama Kang Hilman Mutasi. Oke. Dari situ nulis, wah seru ya ternyata nulis-nulis kayak gini nih. Nah baru masuk 2024. Jadi 2022 gue bikin media politik ini karena kayaknya 2024 nih uang tuh akan berputar di politik nih pasti nih. Pas bikin agensi politik, gue pelajarin agensi politik, ternyata banyak nih. Jadi misalnya kayak social media handling. Jadi kita megang media sosialnya para politisi, ngebrandingin, gaya kampanyenya seperti apa, balihonya seperti apa, narasi media sosialnya apa. Terus bisa juga ya, ya kalau orang kata sekarang ya, buzzer-buzzer, influencer, menguasai digital, ya itu yang terjadi itu. Jadi kayak apa namanya pilihan slogan misalnya gitu. Slogan, pidato. Itu juga kita nentuin. Jadi kayak kalau di doorstop jawabnya ini. Kalau di YouTube jawabnya ini. Kalau di media di acara ini kita yang pertanyaannya apa yang kita yang siapin jawabannya. Oke. Gitu. Apa namanya kayak press conference segala macam. Ya betul. Bisa sampai titik itu tuh. Bisa sampai titik itu. Jadi mengkampanyekan apa yang dia. Enggak, maksud gue apakah akhirnya lo juga punya peran dalam bukan sekedar branding si politisinya ya. Kapasitasnya lo tingkatkan juga nggak, lo kasih kayak mentoring orang-orang itu untuk ini gini. Cara ngomong gue mentoring. Oh, gitu. Jadi ngomongnya harus kayak gini nih. Okay. Kalau ke rakyat tuh ngomongnya jangan tinggi. Nah itu yang gue mau ini. Bahkan sampai titik yang gue pernah ngatur istri lu jangan pakai tas ini kalau turun. Oke. Mobilnya ganti. Itu bisa sampai titik itu tuh, Cing. Iya maksud gue kan bukan cuma lo kadang punya apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang ini, banyak nih pakar komunikasi politik. Terus kenapa menurut lo ya kenapa banyak politisi yang kayak omongannya kayak nggak peka sama kondisi yang ada. Karena kalau menurut gua lebih ke kaderisasi di partainya sih, Cing. Jadi emang karena kan gini, akhirnya demokrasi kita tuh bicara soal popularitas. Siapa yang paling populer aja yang menang gitu loh. Jadi yang gua rasa walaupun mungkin di beberapa partai ada kayak sekolah politiknya atau apa, tapi itu yang menjadi nomor sekian pada akhirnya skill itu. Yang di kepala mereka kan adalah bagaimana lebih populer, itu yang dipilih. Nah emang nggak semua politisi berkomunikasinya bagus. Gitu. Yang gua akhirnya harus akuin gitu ya. Iya. Belum lagi harus nggak boleh ngomong ini karena ketua partai ngomong ini gitu. Jadi banyak banget apa ya rambu-rambunya, dan satu banyak rambu, kedua kemapanan. Kalau banyak rambu kenapa jadi banyak yang blunder? Maksudnya kalau dia memang dikasih rambu, terus kok kenapa komunikasinya malah jadi buruk? Kan harusnya jadi Terarah kan? Terarah harusnya. Nggak semua orang siap depan kamera, Cing.
Nggak semua orang siap depan kamera. Yang gua sadarin tuh ketika kamera nyala ditodong, apa yang di kepala aja yang keluar. Terus mereka berpikir kayak, ya sudah deh, bisa diterima nih omongan nih. Ya. Itu yang dikeluarkan gitu. Kadang-kadang tapi ada juga kalau politisi-politisi jago sengaja tuh lempar-lempar kayak gitu tuh. Ya. Emang pengen panas aja. Iya. Tapi emang ada yang emang nggak mampu aja, Cing. Emang nggak mampu aja. Nggak mampu, Cing. Harus aku diakui, Cing. Ini nggak boleh ngomong kayak begini sebenarnya. Enggak. Yang paling kerasa tuh banyak banget politisi-politisi yang caleg deh ya. Mencoba relate kan ke anak muda. Nah itu nggak masuk tuh, Cing. Kelihatan ya, tidak dilakukan dari hati ya. Kelihatan, Cing. Iya betul. Ibarat kata nih kayak anak, kita punya anak sore-sore dibedakin dempul kan kayak gitu. Iya. Gitu. Makanya gue pernah ngomong bahwa salahnya nih, gue nggak ngerti ya. Pada saat mereka terpilih, kadang-kadang ada tim komunikasinya lanjut. Ada juga yang enggak. Karena sudah punya humas atau apa segala macam. Jadi kelihatan bedanya. Nah kalau menteri, kan mereka nggak kampanye, Cing. Jadi emang nggak ada tuh. Pas nyampe dalam ya hanya internal aja. Ya, terus fase besar kepala lah mungkin ada. Gua mah nggak bakal jatuh. Gitu, Cing. Itu juga didukung sama lingkungannya ya. Gue tuh suka membandingkan lingkungan politik sama lingkungan sinetron. Lo baru sinetron. Lo kan baru sinetron. Baru sinetron sama Abdur sama Fajar. Apalagi lo peran utama. Iya. Menurut gue kalau kita ada di posisi itu, sebulan kita berubah loh. Orang kita dilayanin terus. Benar, Cing. Benar. Lo mau apa lo datang. Bahkan se-ekstrim kayak celananya digantiin, kalau diminta lo digantiin. Iya. Gua tunggu deh 5 menit lagi gua baru ini. Dia diturutin. Iya lagi. Iya. Mau baru datang. Bang, makannya apa? Iya. Serba dilayani. Nah, sebulan kita ada jumawanya tuh. Ada jumawa pasti, ada jumawa. Di politik kayak gitu gak sih? Ada seorang yang punya ini terus di sisi lingkungan itu kayak begitu. Apalagi lingkungannya. Jadi gini, kan masih mereka tuh kadang-kadang ya bawa ring satunya. Nah kadang-kadang yang kayak gitu tuh ring satu tuh biasa tuh. Malah gedekin orang ya. Malah pasti diomongin orang ya. Walaupun di depannya kita nggak berani ya. Gue nggak mau nyebutin siapa ya. Jadi ada yang udah jadi pejabat lah ya. Supirnya arogan. Jadi pas di jalan udah dipakai patwal, klakson buka kaca, Cing. Jadi kayak serasa kan dari supir biasa jadi supir menteri, ya kan, atau supir pejabat, supir DPR, wah gitu. Berubah pasti orang. Terlalu sering dilayani ya. Berubah. Iya. Nggak takut ditilang. Iya. Jadi akhirnya kayak nggak ada aturan yang bisa kena ke dia gitu ya. Betul, Cing. Betul. Itu yang gue lihat. Gue lihat di para, nggak semua mungkin ya, tapi ada beberapa politisi secara lihat di TV atau dengar ngajak ngobrol beberapa kawan-kawan di politik juga, oh kayak gitu ya. Gitu ternyata. Orang kita main sinetron aja sebulan bisa berubah. Apalagi itu. Iya. Mereka kan tinggal nelfon jadi, Cing. Iya. Di Sekup kecil aja kita sebulan dilayanin. Perasaan emang jadi males ngapa-ngapain. Bahkan disuruh kerja kewajiban kita aja. Tadi 5 menit lagi. Iya. Padahal itu kita kewajibannya ya. Ada misalnya kayak baru datang kan kayak, Bang baca dulu. Nanti aja deh. Ntar aja deh. Baru datang juga nih. Padahal itu tugas lu ya. Tugas gue. Mungkin kayak gitu ya. Akhirnya orang nggak kerja. Kayaknya fase manusia ya. Maksudnya basic manusianya ada. Ditambah privilege-nya begitu besar. Makanya gue sering bilang bahwa ya mungkin juga waktu itu gue pernah lihat Bang Panji juga ngomong, masyarakat itu, pejabat itu adalah cerminan masyarakatnya. Nah, kalau gue tambahin pejabat itu masyarakat yang dapat privilege. Oh, iya. Iya, gimana kita aja dapat privilege? Iya. Wah, kita udah sekena hatinya. Lu kemana-mana dipakai patwal. Iya kan? Iyalah, kita tuh secara nggak sadar kita sering melakukan. Iya sih, sebenarnya sih, Cing. Pada saat kita ada di posisi itu, ternyata kita melakukan itu juga dan kita nganggap itu wajar. Padahal orang yang nyuruh
baca dulu sebentar Iya. nih. Terus bilang, dulu ntar, terus gedek banget itu. Iya. Gue udah nungguin dari Iya, tadi, gue nungguin. udah disuruh sama Pak sutradara gue nih. Iya. Apalagi pemainnya lebih senior lagi tuh. Iya. Iya. Wah, Karena gue pernah ya, ini kan sinetron kedua gue, Cing. iya. Sinetron pertama tuh pertama kali gue ngerasain sinetron tuh. Ada salah satu senior, tuh gue baru pertama kali lihat lempar nasi kotak, Cing. Karena udah dikasih ikan, dia maunya ayam. Tuh. Terus dia lempar ke dinding gitu. Gue nggak mau syuting, gue pulang nih. Pulang dikejar-kejar gitu kayak, Bang ayo syuting, Bang. Iya. Syuting, Bang." Itu kan nggak mungkin ada orang yang tiba ujuk-ujuk berani begitu ya. Iya. Pasti itu udah ditanam tuh sampai akhirnya berani kayak begitu. Iya, itu Nggak dia- mungkin itu hari pertama dia syuting. Begitu dikasih ikan langsung dilempar nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih ada bayinya dulu itu Iya. awalnya. Sama gue pernah denger gosip di kalangan pemain-pemain ini. Ada pemain artis udah senior banget lah, mungkin lebih tua lagi. Apa kena post power syndrome. Ngopi, pulang nggak bayar. Nggak kenal saya siapa. Itu kan pemain sinetron, gimana menteri? Iya. Gimana pejabat? Gimana pejabat ya? Kacau kita. Ya itulah, jadi makanya ya kenapa mungkin menurut gue ya agensi komunikasi di pemerintahan itu laku ya karena kebutuhan gitu. Tapi kalau 2022 tuh gue benar-benar politik banget lah kantor gue. Kalau sekarang gue lebih ke brand lah, tapi tetap politik. Ini bukan lagi sepi. Lagi masa antara ini kegiatan-kegiatan komunikasi politik apa? Banyak blundernya. Banyak blundernya. Ngurusin. Banyak. Tapi ini gue mau cerita, Cing. Kan ada kemarin tuh kasus korupsi terbesar tuh, Timah. Oke. Terus pengacaranya ketangkap tuh. Katanya pengacaranya bayar hakim, jaksa. Kalau hakim atau jaksa ada. Dan bayar influencer. Nominal 857 Miliar. Juta. 800 sekian juta. Ini pertama kali gue ngomong. Gue udah pernah meeting sama pengacara itu, Cing. Untuk? Strategi pembelaan. Lo kalau gitu tahu dia salah terus lo bela gak? Gue nggak pernah mau. Oke. Kalau koruptor gue nggak mau. Oke. Ini begini. Biasa tuh gue harga buang. Gua Nah kalau dia mau gimana lo kasih harga buang? Nah, Oke deh. ada syarat kedua. Oke. Gue nggak pernah akan mau ngomong lu bener. Tapi kalau strateginya, Bapak ini pernah bikin rumah sakit loh untuk daerah ini, gue mau. Jadi tidak membenarkan apa yang dilakukan, tapi mengungkap fakta-fakta lain gue mau. Oke. Misalnya ternyata, dia pengen kayak kemarin tuh Bang siapa tuh, Wakil Menteri Tenaga Kerja bersuara kan. Nah yang kayak gitu-gitu dipublikasiin mau gue tuh. Oke. Yang salah tuh ada lagi di atas. Nah mau tuh gue tuh. Ada satu mantan koruptor pernah mau masuk ke gue tolak. Dia mau ngapain? Pencitraan balik. Enggak, maksudnya tujuannya dia mau ngapain? Dia mau ngapain lagi? Ya mungkin dia pengen masuk ke gelanggang politik lagi. Dia butuh pencitraan. Terus gue bilang, gue kasih harga mahal. Terus gue bilang, dengan catatan satu, video pertama lu posting di Instagram, lu akuin lu salah. Nggak mau, ya udah. Jadi dia belum ada proyek apa-apa nih, cuman pengen memperbaiki, mempoles. Iya, mempoles aja. Baru gitu. keluar. Baru Oh, keluar. anjir ada ya. Tapi ada nggak lo? Ini kan kerjaan-kerjaannya kadang-kadang bertolak belakang sama Ya, hati nurani. hati nurani, sama pandangan politik, sama keyakinan. Ada nggak yang lo? Nggak pernah gua ambil kalau dibalik. Kalau di bertolak belakang hati nurani nggak. Nggak bakal gua ambil sama sekali. Dan harus ngikutin strategi yang gue bikin. Jadi kan gue selalu bilang, ya lu datang ke gue, pasti kan lu minta strateginya apa. Jadi ya ikutin gue, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada orang datang nih, gue udah punya strategi nih. Tolong gue butuh buzzernya. Tolong gue butuh placement di tempat-tempat itu. Lo kerjain nggak? Apa dulu? Gue bakal lihat. Apa dulu, narasinya apa, tentang apa, itu gue bakal filtering. Karena gini, bumerangnya kan di gue, Cing. Iya. Itu satu. Ya. Terus ada tanggung jawab keberhasilan. Kalau emang gue tahu nggak berhasil, nggak bakal gue kerjain.
Jadi apa ya bahasanya kalau main Mobile Legends mah menjaga win rate. Oke. Gitu loh, menjaga win rate. Jadi ya ngapain? Ada banyak yang gue tolak. Banyak yang gue tolak. Gitu. Dan itu uang gede semua ya kalau ini ya. Nggak juga, Cing. Kalau politik itu Nggak juga. Katanya orang uang. Ada yang gede, Industri ada yang politik gede nih uangnya. Gitu. Ada yang, nih gue butuh 10 influencer, budget gue 5 juta, ada. 5 juta tuh buat 10, Cing. Buat influencer aja pelit apa gitu. Ada, Cing. Karena gini, Cing. Oh ada. Jadi gue nggak semuanya gede. Yang gede itu yang pasti punya uang. Maksudnya dalam arti posisi-posisi tertentu. Ya. Tapi ada aja yang mau cari muka ke bosnya. Dia bikinin sendiri. Bikin inisiatif sendiri. Iya gitu. Oh ada. Tapi budgetnya terbatas. Iya. Jadi datang nih. Dan gue yakin dia masuknya nggak ke cuma satu agensi. Dan kan gini, kadang-kadang agensi brand, itu kan di musim-musim pilkada berubah jadi agensi politik. Nah, pada saat beres ya mereka udah tahu, oh ini agensi ini. Masuk, Cing. Ini budget gue sekian, bisa nggak nih? Udah, nggak apa-apa. Nggak usah yang gede-gede influencernya. Budget gue 5 juta buat 10. Tapi kita kasih yang followersnya 2.000, jangan yang 10.000 dong. Ya. Buat cari muka. Cari Cing. muka. Nanti kalau bagus, lampirin di laporan. Kasih bos ya, bos. Ini bos saya udah kerjain. Kok bisa? Iya, bisa bos. Berapa ini? 100 juta bos. Gitu. Bayar ke kita 5. Banyak dipotongnya ya. Emang tega-tega juga sih. Gitu sih, Cing, di politik, Cing. Iya. Gitu. Lumayan kotor ya ininya. Lumayan gini, kalau gue melihat dari sisi Tricky lah bukan ya? Tricky, iya. Tapi kalau dari sisi bisnis, publikasi itu kan emang perlu. Ya, sebenarnya kan dari zaman dulu mereka sudah melakukan. Kayak bayar slot buat talk show di TV, bayar iklan di TV, koran. Sebenarnya udah. Ya. Tapi sekarang eranya influencer, wadahnya pindah ke manusia. Dan ketika bicara manusia kan ada beban moral, ada moral di sana. Nah, itu yang menjadi problematika. Tapi gue selalu bilang, makanya kenapa gue filtering ya, Cing ya. Karena gue punya prinsip publikasi itu penting. Untuk hal-hal baik. Apalagi menurut gue permasalahan hari ini adalah publikasi dan komunikasi dan publikasi. Itu jelek banget. Nggak apa-apa, tapi kalau publikasinya buat ngebelokin isu, nutupin isu, itu yang sayang sih sebenarnya. Gitu. Jadi menurut lo memang kita sekarang nih kekurangan orang-orang yang punya cara komunikasi yang baik, atau nggak punya hal baik untuk dikomunikasikan. Menurut lo mana? Ada dua-duanya sih, Cing. Dua-duanya sih, Cing. Kalau kita bicara general, dua-duanya menurut gue. Kayak pertama, pasti kan ada nama manusia, ada positif, ada negatifnya nih. Nah, ada beberapa hal yang emang kebanyakan negatifnya, jadi susah mengkomunikasikannya. Ya. Yang kedua, emang gue nggak ngerti sih, Cing. Antara merasa ada di atas, jadi merasa nggak perlu berkomunikasi dengan baik, atau emang nggak ngerti cara berkomunikasi. Oh, ya. Itu yang menurut gue fatal tuh. Iya, kan ya, gue doang atau apa, tapi gue suka, kok dia ngomongnya belagu sih gitu. Iya. Kan dia lagi ngomong sama orang yang dia wakilkan gitu misalnya gitu. Betul. Tapi kayak kita lihat Pak Purbaya ngomongnya brutal, orang happy. Karena emang ada masuk di logisnya kita gitu loh. Iya. Ini kan kayak ya belajar HAM dari 5 tahun. Ya kan? Iya. Terus gak bakal salah kalau masalah HAM saya. Iya, saya belajar HAM dari umur 5 tahun lah. Kok bisa gitu loh. Bulan Agustus gue highlight banget ketika ada demo depan istana Setnek ngomong, ditanya gimana demo di depan istana, wah kita belum lihat ke sana karena kita lagi fokus pemberian tanda bintang. Nah, kok bisa? Gitu loh, kok bisa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gue gemes gue gitu. Gitu. Iya. Nah ini akan lo omongin di Aman ya? Aman ya? Kegemasan lo terhadap, harusnya sih kental ya ini karena lo akan menceritakan permasalahan ini nih. Betul. Gue akan menceritakan beberapa hal yang gue tahu
dan betapa gemesnya gue dengan masalah-masalah komunikasi Iya. di tour gue nih, show gue Oke. nih, Amania Tour nih, gitu. Ini mulai kapan sih? Bulan depan. Bulan depan di Pertama di Semarang, 11 April. 11 April di Semarang. Iya, dan ini pertama kali lagi lah. Gue udah lumayan vakum. Beneran panggung stand up ya, Cing ya? Iya. Kalau stand up di TV kan masih beberapa kali masih ada. Terakhir gue bikin show tuh 2021. Oke. Masih 5 di tahun. MLI lah. 5 tahun yang lalu ya. Nah, jadi gue kayak pengen mulai lagi berkarya di stand up dengan banyaknya kegelisahan. Terus ya gue mulai dari yang ini nih, Amania ini tahun ini nih, gitu. Dan rencananya tiap tahun gue akan bikin gitu. Oke, ya. Pertama yang di Semarang berarti Ya, 11 April. 11 April. Ada berapa kota? 4 totalnya. Semarang terus, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. ininya di Bandung. Tutupnya di Bandung karena gue kan stand up Bandung kan. Oke, tutupnya di Tutupnya di Bandung. Oke. Semua dijual udah berbarengan nih? Sudah berbarengan. Oke. Sudah berbarengan. Harga tiket bisa dilihat Lihat di Instagram gue, di Titip atau Oke. klik di link bio aja. eh, Dan beberapa ya gue ajak juga teman-teman juga kayak kalau di Semarang ada Sunpras, Oke. ada McDani. Magdani. Terus di Surabaya Dani Aditya Firza. Terus di Jakarta Mega bakal ngomongin polisi. Iya. Nah ini kan sama-sama ngomongin polisi nih berdua nih. Kalau satu Mega. ketangkep. Satu ketangkep. Iya. Nah, sama terakhir di Bandung ada Fajar Mukti sama McDani. Sama teman-teman lokal juga ada. Komunitas setiap Komunitas. kotanya. Betul. Yang menarik di Bandung, gue ngajak, wah ini bagus banget, Cing. Ini harusnya bisa bersinar nih di skena stand up nih. Dosen. S2 apa S3, dosen ITB. Kita kan pernah tahu ada Pak Irfan Karta. Iya. Nah ini tuh menurut gue lebih kental. Segala sesuatunya dia bahas secara jurnal. Oke. Dan gue ajak dia, itu bagus banget. Dia pernah, yang pertama kali gue denger dia materinya adalah olahraga itu nggak ilmiah. Karena segala sesuatu di dunia ilmiah itu didapetin ketika males. Gravitasi itu karena malas-malasan di bawah pohon. Iya. Dia bahas tuh secara jurnal, dia bahas jurnal-jurnal, dikasih tahu jurnalnya. Dan lucu banget, Cing. Nanti akan ada di sana dia. Di Bandung. Di Pak Guntur. Dan di setiap kota akan ada komik lokal lah. Lokal. Iya, Kerjasama. iya. Sama rencana harusnya jadi. Ada beberapa politisi yang gua akan ajak untuk gua roasting di atas panggung. Untuk di roasting? Iya, daerah masing-masing. Oh. Gitu. Oh, ngambil dari politisi lokal? Politisi lokal. Oh. Gitu. Bandung ya orang Bandung. Surabaya, Semarang, gitu. Jakarta Jakarta aja. Udah ada, bisa namanya disebutin? Kayaknya Cak Ji, Surabaya Cak Ji. Oke. Surabaya Cak Ji. Kalau di Semarang lagi ngobrol sama timnya wali kota Semarang. Oke. Bandung ya mungkin kalau bisa Kang Farhan. Farhan. Atau KDM mungkin. Jakarta ini Prabowo. wah mas, enggak kaki saya keselak, Cing. Ini kaki, Cing. Enggak, kan masih bisa Gibran, Cing. Natalia Spigai sih sebenarnya. Iya. Orang yang pengen saya bener-bener ajak ngobrol, Natalia Spigai. Atau Bahlil deh. Bahlil ya? Pengen. Di Amania saya akan bahas mereka berdua. Iya. Karena mereka orang timur, Cing. Lebih aman lo ngomongnya kayaknya. Gua lebih, kayaknya 30%, 40% materi gua ngomongin mereka berdua. Bahlil dan Natalia Spigai. Karena mereka orang timur. Oke. Itu yang bakal gua luapin di sana tuh. Betapa bangganya lo sebagai orang timur. Bangga. Ada orang timur juga yang Dua lagi langsung. Iya. Dua lagi langsung di pemerintahan. Jarang, Cing. Pigai bahkan kementerian baru dia langsung HAM lagi. Langsung pimpin. Sebenarnya bagus karena baru kali ini Kementerian HAM benar-benar menterinya adalah orang Indonesia Timur yang selama ini fokus dengan HAM juga. Karena dia komisioner Komnas HAM. Betul, dan orang Papua lagi yang selama ini permasalahannya di HAM. Oke. Di sana.
Makanya wajar 5 Pas. tahun. 5 tahun udah Udah kena belajar dia. HAM. Wajar Iya. dia. Dia belajar dari jalan emang, Iya. grassroots. Iya. Iya, iya. Kalau mau beli di tip-tip ini ya. Di tip-tip. Di tip-tip. Gitu. Jadi ngomongin politik aja nih. Ada Sebenarnya yang lain? politik dan kehidupan gue selama terakhir ini gue bungkus, tapi gue lagi mencoba menulis dengan, jadi ngomongnya bukan politik, tapi gue plot twist, gue patahinnya, gue sambungin dengan politik. Politik. Iya, iya. Gitu. Berapa menit ini, Yan? Sejam, Cing. Udah lo coba semuanya? Udah, Cing. Oh, Udah, Cing. jadi udah di open mic-in ya? Udah ini di ya? open mic-in juga. Udah siap sih sebenarnya, gitu. Jadi yang paling dekat Semarang, 11 April ya? 11 April. Jadi, April. Udah bisa dibeli nih. Betul. Karena kalau dihitung dari waktu ya tinggal sebulan sih sebenarnya ya? Sebulan. Dan ini sebenarnya gue udah jualan dari November. Oh, oke. Gitu. Iya. Bisa dibeli di tip-tip. Betul. Silakan. Ini di Betul. video. Oh, di Bio, bio. kalau ya repot di tip-tip, di bio sosmed gue, di Instagram gue ada link, itu tinggal pilih Tinggal aja. klik ya. Tinggal klik dan akan Ada kota-kotanya. dialihkan. Ada kota-kotanya juga. Ada kota-kotanya juga, sip. Harganya per kota beda-beda. Beda-beda sekarang udah per kota 100.000, Jakarta 150 dan 200. Oh, oke. Ya. Tempat udah pasti ada. Tahu? Udah, di Semarang, Surabaya udah gue publish. Oke. Bandung mungkin minggu ini gue publish. Bandung tuh di Geraha Pos. Di Geraha Pos. Geraha Pos Indonesia. Kalau di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, tapi teaternya gue belum fix. Oke. Tapi di tim. Di tim lah pasti Di tim. di situ ada. Ya. Ada berapa teater di situ, besar, Banyak. kecil, GBB Ya, segala macam betul, ya. betul. Nanti disesuaikan. Oke, Gian, ada lagi yang mau disampaikan hubungan dengan amannya ini? Kayaknya kemarin kan kita udah lihat Bang Panji ya. Harusnya sih show-show yang politik yang lainnya bisa lebih banyak. Jadi kalau pengen lihat, kalau wah kok Panji gini, enggak, sebenarnya datang aja nonton stand up gitu. Iya. Nonton aja gitu loh. Nah, jadi ya kalau pengen tahu pembahasan politik yang ada, Iya. datang aja ke Amannya, atau mungkin ada juga show-show yang lain biar juga paham sih sebenarnya Iya. stand up tuh seperti apa Iya. gitu. Banyak warna lain dari cara komika ngomongin politik. Betul. Tidak semuanya seperti Panji. Ya betul. Ada yang lebih kasar dari Panji. Ada. Iya. Yang lebih halus banyak juga. Betul. Jadi banyak concern komika ke masalah ini. Betul. Caranya beda-beda. Dan itu kan harapan gue sih makin banyak juga teman-teman yang mungkin selama ini kontennya politik bisa bikin show politik. Iya. Jadi biar orang tuh nggak kaget terus-terusan gitu loh. Iya. Gitu. Oke, Gian, terima kasih. Terima kasih, Cing. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan Cing juga semua sehat. yang direncanain bisa tercapai. Siap, Cing. Ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.